Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengatakan, inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator konflik Amerika Serikat, AS, Israel dengan Iran didukung oleh negara Timur Tengah. Hal itu disampaikannya usai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan para ulama, kiai, habaib, pimpinan pondok pesantren, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan, Ormas, Islam di Istana, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2026. Tadi disampaikan, prinsipnya Bapak Presiden menginginkan adanya pertemuan dengan Iran untuk menjadi mediasi dan Iran membuka diri dan kemudian langkah-langkah yang diambil Pak Presiden itu mendapat support dari beberapa negara Timur Tengah dan negara Islam lain, termasuk dari Pakistan, termasuk juga dari UEA, Uni Emirat Arab, ucapnya. Nusron mengatakan, penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut menjadi ranah dari Menteri Luar Negeri, Menlu Sugiono. Namun, yang jelas upaya Prabowo untuk menjadi mediator memperoleh dukungan dari para pemimpin negara di Timur Tengah. Intinya Pak Presiden bersama 7 pemimpin negara yang tergabung dalam kelompok 8 itu menginginkan adanya perdamaian. Jangan sampai perang berlarut-larut, terutama di Iran maupun di kawasan Teluk dan sebagainya, tegasnya. Sebelumnya, Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Boroujerdi mengapresiasi niat pemerintah Indonesia melalui Presiden Prabowo untuk menjadi mediator dalam perang yang tengah berkecamuk antara AS Israel dengan Iran. Namun, di sisi lain, dirinya juga menutup pintu negosiasi dengan Amerika Serikat. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 2 Maret 2026. Kami dari negara-negara sahabat berharap dukungan kepada negara kami. Tentu Iran berharap terhadap negara-negara sahabat untuk memberikan dukungan kepada negara kami. Kami tentu menyampaikan apresiasi atas pesan dan kesiapan yang telah disampaikan oleh Indonesia, kata Boroujerdi. Tetapi bagi kami tidak ada negosiasi dengan negara yang melancarkan permusuhan dengan kami, yaitu Amerika Serikat. Dikarenakan apa jaminan Amerika Serikat patuh terhadap sebuah kesepakatan, lanjutnya. Ia berharap negara-negara Islam mengutuk keras serangan AS Israel ke Iran. Selain itu, ia juga berharap negara-negara Islam menggunakan seluruh kemampuan dan potensinya di Badan OKI dan juga PBB untuk memberikan dukungan kepada Iran. Dan yang ketiga adalah kami berharap sebuah kampanye dijalankan oleh negara-negara Islam. Kampanye untuk menyatakan tidak kepada peperangan, ujarnya. Menjawab pertanyaan lain terkait hal yang sama, Boroujerdi membuka ruang komunikasi dengan pemerintah Indonesia bila ingin melakukan komunikasi dan interaksi dengan pihak Iran. Namun, ia mengaku belum mengetahui apakah rencana pemerintah Indonesia itu akan berdampak atau tidak. Tetapi saya tidak bisa memberikan jawaban dan tidak tahu apakah mediasi dapat mencapai hasil atau tidak dan apakah di situasi seperti ini mungkinkah mediasi bisa membuahkan sebuah hasil atau tidak. Saya tidak bisa menjawabnya, ucapnya. Tetapi pada saat bersamaan komunikasi dan interaksi antar pejabat senior pemerintahan dari kedua negara, maksudnya komunikasi dan mendapatkan informasi dari satu sama lain, tidak perlu harus selalu berarti mediasi akan terjadi. Tapi setidaknya dengan mendapatkan situasi terkini dari kedua negara, ini akan sangat baik untuk Iran dan Indonesia, ucapnya. Prabowo siap jadi mediator. Kementerian Luar Negeri, Kemlu RI, melalui pernyataan resmi di akun media sosial X siap untuk terjun langsung memfasilitasi dialog demi meredam ketegangan di kawasan Timur Tengah. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi, tegas pernyataan tersebut. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026. Serangan tersebut telah menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Menghadapi serangan tersebut Iran melakukan balasan dengan meluncurkan rudal ke sejumlah pangkalan militer AS yang ada di kawasan Timur Tengah. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan memanfaatkan posisi Indonesia di Board of Peace, BOP, atau Dewan Perdamaian untuk mendorong deeskalasi konflik di Timur Tengah.
Hal itu disampaikannya usai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan para ulama, kiai, habaib, pimpinan pondok pesantren, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan, Ormas, Islam di Istana, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2026. Yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Presiden tadi adalah bahwa beliau akan berusaha menggunakan BOP ini sebagai semacam instrumen untuk ikut mendorong terjadinya proses deeskalasi dan lebih-lebih lagi perdamaian atas perang yang sekarang sedang berlangsung, ucap Gus Yahya. Ia menyebut, Indonesia seharusnya bisa menunda, on hold, agenda BOP hingga ada pembicaraan deeskalasi antara dua negara yang berkonflik, yakni Amerika Serikat, AS. Israel dengan Iran. Kalau perlu misalnya Indonesia bisa menyatakan bahwa agenda-agenda BOP on hold sampai ada pembicaraan untuk deeskalasi dan perdamaian dari perang Amerika-Israel melawan Iran, tuturnya. Lebih lanjut, Gus Yahya menegaskan Prabowo berkomitmen untuk ikut menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Sejumlah negara di Timur Tengah yang juga berada di BOP pun telah bersepakat untuk menjalin komunikasi dengan Indonesia. Dan lebih-lebih karena penyelesaian masalah, terutama konflik di Timur Tengah hari ini akan terkait secara cukup langsung dengan keadaan kepentingan-kepentingan domestik kita sendiri, maka Presiden akan melakukan semuanya. Dan Alhamdulillah Indonesia, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, adalah aktor yang diterima oleh semua pihak sehingga punya peluang untuk bisa menjadi semacam mediator komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat, ungkap Gus Yahya. Tak tergesa-gesa gabung BOP. Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhadjir Effendi menjelaskan tentang keanggotaan Indonesia di Board of PAC. Menurutnya, Prabowo menyatakan bahwa keterlibatan Indonesia di BOP sudah melalui proses yang panjang dan tidak tergesa-gesa. Sudah dibicarakan dengan beberapa pimpinan negara yang ada di wilayah, terutama wilayah Teluk yang kemudian sepakat untuk bergabung, ujar Muhadjir. Ia mengatakan, bergabungnya Indonesia ke BOP merupakan strategi yang disiapkan oleh kepala negara. Strategi itu sebagai bentuk perjuangan Indonesia menciptakan perdamaian dari internal forum strategis. Jadi setelah selama ini kita berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam, ungkap Muhadjir. Penasihat khusus Presiden bidang haji ini menekankan, dalam menjalankan perannya di BOP, Prabowo akan tetap berada dalam koridor konstitusi. Terutama di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita dan kemudian juga tetap berkomitmen kepada tujuan awal, yaitu terciptanya dua negara yang berkoeksistensi damai, yaitu negara merdeka Palestina dan Israel, ucapnya. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa mewujudkan kemerdekaan Palestina harus terus diupayakan. Itu tercantum di dalam perjanjian 20 poin di poin 19 dan poin 20 itu tegas bahwa memang tujuan BOP itu adalah terciptanya negara Palestina tadi berkoeksistensi dengan Israel. Saya kira itu yang menjadi pegangan kita. Dengan demikian, maka tadi para ulama, para tokoh-tokoh agama, semuanya sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden, kata Muhadjir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.